Bang, mau tanya, rendang asli Indonesia or Malaysia? Ini politik. Vlog apa aja yang aku makan di Kuala Lumpur, Malaysia. Luar biasa, luar Ini biasa. yang saya impikan. Saya ke sini ke Johor hanya mau makan lobster. King. Kenapa orang Indonesia bila ke Malaysia selalu tanya, rendang itu asli Indonesia atau Malaysia? Untuk sahabat-sahabatku yang bertanya seperti itu, rendang itu di Malaysia juga ada, di Indonesia juga ada. Hal-hal yang kiranya kurang penting itu tak perlu diperdebatkan. Indonesia dan Malaysia itu negara yang sangat rukun. Soal makanan semuanya punya perbedaan masing-masing meskipun namanya sama. Kira-kira seperti itu pendapat saya. Ini tidak mewakili mana-mana pihak ya. Ini hanya pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih seperti biasa edisi kali ini Bang Toha akan mereaksi tentang kenapa Malaysia begitu sangat populer di kalangan para pelancong. Dan juga orang Indonesia sangat suka sekali liburan ke Malaysia. Ada apa sebenarnya Malaysia? Apa yang membuat spesial Malaysia? Mungkin kalau untuk sahabat-sahabatku yang belum pernah berkunjung ke Malaysia, sering menganggap paling-paling Malaysia biasa-biasa aja. Tetapi untuk sahabat-sahabatku yang belum pernah berkunjung ke Malaysia, di edisi video kali ini Bang To akan mereaksi tentang suasana yang ada di Malaysia dan kenapa orang Indonesia banyak sekali liburan di Malaysia. Ternyata Malaysia menyajikan sebuah aneka liburan. Kok aneka liburan sih? Menyajikan sebuah aneka jenis makanan yang mungkin tidak bisa ditemui di Indonesia. Bahkan makanan nasi lemaknya pun juga begitu sangat populer, viral di Indonesia hingga membuat orang-orang daripada Indonesia penasaran untuk datang ke Malaysia. Oke, langsung kita reaksi video berikutnya. Kita tak perlu kecoh-kecoh pasal bab soal makanan. Bang, mau tanya, rendang asli Indonesia or Malaysia? Ini politik. Rendang itu aslinya dari mana sih kak? Dia Indonesia lah. Tapi kat sini pun ada masakan. Kalau Indonesia lebih pedas, sini manis. Tapi lebih suka Indonesia punya. But it's from Indonesia or Malaysia? I guess Indonesia is the original, no? but we got some good batiks too, man. Batik asli Indonesia atau Malaysia bang? Meledo. Suka nonton sinetron Indonesia bang? Yeah, forgot the title already. Nikita. This was my favorite. Suka lagu Indonesia kak? Of course suka. Lagu apa? Ziva Magnolia. Aku untuk kamu. Suka dengerin lagu Indonesia nggak? Suka banget. Lagu apa yang sering didengerin? Lagunya yang galau-galau gitu. Do you think Malaysia is better than Indonesia? There's no which country is better. Oh, tak adalah. Nggak ada. Dia macam banyak culture. Sering Indonesia, Malaysia dekat sosial media ada sering perbalahan sekali isu bola, artis. Kalau kita ambil side negatif mungkin rasa macam tu. Kalau ambil dari side positif mungkin okey. Baik je semua kita serumpun, tak perlu berbalah. Mantap mas. Oke, thank you bang. Rumah Upin Ipin di mana? Rumah Ipin. Ya. Ada di belakang rumahku. Mau ikut? Oh, Indonesia aku mana-mana. Ipin di mana? Kampung Durian Runtuh? Ada. Mungkin kita sering melihat ya, netizen Indonesia, netizen Malaysia biasanya sering berselisih di media sosial. Tetapi itu hanya sekedar di media sosial. Pada fakta dan kenyataannya, jika di dunia nyata kita itu rukun-rukun saja sebab kita negara serumpun. Orang Indonesia juga banyak berkunjung, berwisata di Malaysia, bekerja. Sebaliknya orang Malaysia juga banyak berkunjung ke Indonesia. Jadi kalau hal-hal yang remeh seperti soal, oh rendang dari mana, batik dari mana. Malaysia juga punya rendang. Malaysia juga punya batik. Semuanya punya ciri khas tersendiri. Oke, langsung kita reaksi ke video berikutnya. Tak perlu membahas hal-hal yang kiranya bisa membuat kita berselisih, lebih baik kita mereaksi apa yang dirasakan orang Indonesia kok begitu suka melancong ke Malaysia. Ada apa dengan suasana di Malaysia? Kita reaksi
bersama-sama. Ternyata liburan ke Kuala Lumpur tuh seru banget, apalagi kalau kalian ikutin itinerary Kuala Lumpur hari pertama gue. Bakal flight jam 5 pagi, jadi gue Seru banget. udah berangkat ke bandara. Kenapa gue pilih flight pagi? Soalnya gue bener-bener mau explore Kuala Lumpur dari pagi. Oh. Jadi biar puas gitu seharian. Ini gue naik Transnusa, makanya gue dari Terminal 3. Seneng banget gak sih kalau traveling bawaannya dikit kayak gini, dan menurut gue ini dikit ya. Pas flight tuh pas banget sunrise, jadi langitnya bagus banget. Dan ini udah sampai di Kuala Lumpur. Untuk perjalanan dari landing pesawat sampai gue ngambil bagasi, imigrasi dan segala macam itu panjang banget ya. Apalagi gue harus naik Panjang banget antriannya. Express buat ke KL Sentral. Ini lumayan sepi keretanya dan ini nggak akan stop di setiap stasiun ya. Jadi bakal lebih cepat nyampe ke KL Sentralnya. So far sih Express ini emang convenient banget. Tapi kalau kalian lagi budget atau nggak lagi buru-buru, bisa naik yang KLAE Transit. Pas sampai KL Sentral, gue langsung menuju ke stasiun LRT-nya. Ini segala jenis kereta ada di KL Sentral ini. Jadi beli tiket kayak gini, udah gitu. Transportasi publiknya luar biasa. Itu tinggal di tap aja sih sebenarnya. Abis itu kalian tinggal masuk, nah pas keluar koinnya harus dimasukin lagi ke mesin. Ini LRT gue udah datang, dan ini sebenarnya gue cuma one stop atau two stops gitu, gue lupa. Bener-bener deket banget sama Airbnb gue. Setelah drop barang, gue langsung caw lagi buat pergi ke cafe. Ini kafenya cute banget, dan mungkin ini udah super terkenal ya di KL, namanya Cookie Plate. Ini gue pesan matcha. Bahkan minumannya saja sampai terkenal loh, viral di media sosial. Udah gitu matchanya kan emang beneran gula. Masya Allah. Gitu ketemu banana bread yang manis, wah ini perfect combo sih. Oh, perfect combo. Ini mau cari spot foto yang anti mainstream, yang backgroundnya Twin Tower, kalian mending ke Jalan Chowkit ini, terus ke paling ujung. Kalian bisa foto-foto di zebra crossnya ini. Pinter-pinter ambil angle sih, soalnya banyak mobil dan motor lewat kan. Habis itu kita langsung jalan kaki, mau naik kereta lagi karena kita mau makan siang. Tentunya kayaknya kalau ke Malaysia nggak makan nasi kandar tuh nggak. Tuh kan nasi kandar, ya kan? Buat ke nasi kandar Pelita. Mungkin ada bilang, semakin viral. Yes, I know, but visiting a touristy spot is not always a bad idea, right? Tapi memang rasanya enak kok, tapi menurut gue terlalu strong aja flavornya buat gue, dan gue prefer nasi padang. And here's another touristy spot that you cannot miss. Tinggal jalan dari nasi kandar Pelita langsung sampai di Surya KLCC, dan kalian wajib ke KLCC Park yang ada di belakangnya deh. It's a free park, but you can enjoy so many things here. Bahkan cuma bengong-bengong doang, menikmati hidup di sini juga oke banget. Wow. Gue betah banget sih menghabiskan waktu di sini. Hari udah menjelang sore, gue langsung balik ke Airbnb buat ganti baju karena gue udah siap nih buat ke next destination. Kalau dari tadi kita naik LRT, sekarang kita naik MRT. Kita bakal naik MRT daerah Bukit Bintang ya. Pokoknya hari ini kita ke touristy spots, tapi tetap seru, tenang aja. Di daerah Bukit Bintang ini kan ada mall super terkenal ini ya, namanya Pavilion. Tapi di sini juga ada gedung ini nih, Star Hill namanya. Di sini itu ada cafe yang super terkenal, namanya Come True Cafe, dan kalian bisa ngopi with a view kayak gini loh. Mantap banget ya. Bukit Bintang ini gue jalan-jalan sendiri. Gue mau ke KKV karena KKV di sini tuh gemes-gemes banget, dan ini KKV-nya ada 4 lantai. Gemes-gemes banget KKV-nya. Gue ngerasanya KKV di sini isinya tuh beda-beda banget sama KKV yang di sekarang namanya bukan KKV lagi, but anyway di sini tuh banyak banget kayak sendok, gelas-gelas lucu kayak gini. Di sini ada lip balm juga, udah gitu sabunnya bentuk aneh-aneh, sponsnya warna-warni. Kata gue sih ini cocok juga buat jadi oleh-oleh cewek-cewek gitu loh. Dan kita menutup hari dengan naik hop on naik bus ini. City Night Tour. Ini sebenarnya BM-nya si Revi ya, tapi ternyata emang seru banget, apalagi kalau kalian ke bagian duduknya. Seru banget, Mbak. Depan harus check in lebih awal ya. Jadi busnya bakal stop di berbagai landmark yang ada di itu. Seru banget gak sih? Ditunggu vlog selanjutnya ya. Bye. Vlog apa aja yang aku makan di Kuala Lumpur, Malaysia. Apa aja, Mbak? Tujuan pertama aku ke Malaysia itu mau makan nasi lemak Upin Ipin. Ternyata nasi lemak itu mirip banget sama nasi uduk, woi. Aku tuh minta yang isiannya tuh ayam goreng. Ya ayam gorengnya rasanya kayak ayam sih, tapi aku paling suka nasi lemaknya gurih banget. Sambelnya manis pedas gitu. Aku kasih bintang 1 juta triliun. Ya namanya ayam, Mbak. Nah ini tuh aku kebetulan lewat Alor. Aku salpok banget, ternyata ada es krim kelapa kayak yang di Thailand itu. Aku pilihnya yang rasa mangga terus dipakein susu. Enak, tapi kok nggak ada rasa kelapanya ya. Aku kasih bintang 9. Lanjut. Jujur di Malaysia itu banyak banget yang jualan roti canai. Tapi aku maunya roti canai yang pakai telur setengah matang, udah gitu roti canai ayam kari. Sama minumnya wajib teh tarik. Soalnya tiap makan di mana-mana itu aku pesennya selalu teh tarik, nggak pernah teh es. Aku kasih bintang 8 miliar. Lanjut. Sekarang aku tuh udah di Bukit Bintang. Katanya kalau ke Bukit Bintang banget itu pastinya ya. Kalau nggak beli kebab yang ini. Aku tuh nggak suka domba kan, jadi aku pesen yang ayam. Ternyata rasanya tuh beda kayak kebab yang di Indonesia. Enak sih, isiannya banyak, rasanya asam seger gitu. Aku kasih bintang 8. Lanjut.
Lanjut. Ini tuh ceritanya aku tuh pergi nonton bioskop sama saudara aku. Tapi karena filmnya masih lama, kita makan dulu. Dia tuh chicken wings Korea gitu, tapi dibalurin sama keju, enak banget, mozzarellanya molor. Kata uncle-nya ini tuh harus dimakan anget-anget, soalnya kalau enak dingin jadinya alot enak banget, mozzarellanya. Mbak. Enak banget. Tapi jujur panas banget coy. Aku kasih bintang 1 triliun. Lanjut. Gak tau kenapa tiba-tiba aku tuh pengen makan nasi lemak lagi. Tapi ternyata ini tuh porsinya kecil. Sama pesan es teh tarik. Tapi ini sambelnya nggak pelit loh, benar-benar dibanjirin. Aku tuh minta lauknya udang, jadi nggak kelihatan gede karena udangnya kecil-kecil. Aku suka sih, tapi kayaknya mending aku tadi mesen ayam dah, nggak kenyang udang doang. Aku kasih bintang 9. Lanjut. Wah, akhirnya aku bisa nyobain roti ini. Dia tuh mirip roti canai Wow, tapi apalagi isinya nih, Mbak? gembul banget woi ini rotinya. Katanya harus dimakan pas masih panas melepuh. Wah, kacau Gembul parah, banget. ternyata beneran enak. Isian dagingnya itu full, gurih, sedap, terus nggak ada manis-manisnya sama sekali. Aku suka banget. Aku bakal beli lagi 10. Aku kasih bintang 1 juta triliun. Lanjut. Berhubung aku tuh sama adik-adikku capek jalan di Bukit Bintang, jadi kami mampir dulu ke Family Mart. Kalau ke Family Mart itu aku selalu beli odengnya yang rasa tom yum, pedes seger. Aku kasih bintang 7 triliun. Lanjut. Kalian tahu es krim ini nggak? Kata aku sih es krimnya mirip Monas ya, tapi aku tuh nggak expect rasanya tuh bakalan kayak yogurt. Jadi asal Benar-benar seger surganya gitu makanan doang, di jadinya Malaysia. manis creamy. Tapi tetap aku habisin. Aku kasih bintang 9. Lanjut. Kentang kenyot, kentang kenyot. Siapa yang mau kentang dikenyot? Dia tuh kentang goreng gitu loh. Udah kelar Kentang dibumbui, dia kenyot. tuh kenyotin sama saus. Pilihan sausnya banyak lagi. Gak tahu ini dari sausnya apa dari kentangnya. Dia tuh kayak ada cita rasa India gitu loh. Aku kasih bintang 9 miliar. Lanjut. Nah, ini tuh ceritanya aku sama nenek aku pulang dari kondangan. Jadi kita tuh ke Malaysia mau pergi kondangan. Udah gitu kita mampir kan di KLCC. Nenek aku makan panipuri, terus aku makan ini tom yum. Tom yumnya pakai odeng, aku suka odengnya gede pol. Aku kasih bintang 5 miliar. Lanjut. Padahal lagi di Malaysia ya, tapi buyut kangkung aku malah minta makan nasi padang. Emang aja ada buyut. Itu aku udah ambil semua lauknya. Aku ambil lauknya yang banyak soalnya lapar coy. Karena kita makannya di Sederhana yang cabang Malaysia kan, jadi ya udah rasanya enak kayak selayaknya makan nasi padang. Aku suka banget kerupuk kulitnya gedong-gedong. Aku kasih bintang 10 miliar. Lanjut. Setelah maju mundur mau cobain nasi kandar, akhirnya aku memutuskan untuk mencoba. Katanya ini tuh mirip nasi padang. Aku minta kuahnya yang super banjir, udah gitu dikasih ayam, tambah telur juga dah. Tuh, ini tuh yang punya aku. Ayam ini mirip sama ayam saus asam padeh. Enak sih, tapi dia tuh rasanya berempah banget. Terus ini udangnya gede pol lagi. Dapat dari mana dah udang segede ini? Aku kasih bintang 8. Selain pemandangan kotanya yang begitu sangat indah, publik transportasinya juga begitu sangat-sangat keren, super luar biasa, sehingga pelancong yang datang ke Kuala Lumpur maka akan dibuat sangat nyaman. Tetapi kalau berbicara soal makanan di Malaysia, memang surganya makanan. Bahkan TikToker daripada Indonesia jauh-jauh sengaja datang ke Malaysia hanya untuk makan, mencoba nasi lemaknya, kemudian roti canainya, kemudian nasi kandarnya, kemudian tom yumnya, nasi padang. Semuanya itu serba ada di Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Nasi lemak. Jadi kalau Malaysia disebut surganya kuliner, surganya pusat makanan di dunia, memang tidak salah. Karena berbagai aneka jenis masakan di Malaysia semuanya serba ada, sahabat-sahabatku semua. Itulah TikToker Indonesia jauh-jauh dari Indonesia datang ke Malaysia hanya untuk cari makan-makan. Karena makanannya memang benar-benar super lengkap dan super enak-enak. Apalagi kalau untuk harganya pun juga sangat bersahabat. Atau harganya juga tidak begitu mahal. Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya. Kira-kira hal apalagi yang dirasakan orang Indonesia ketika melancong ke Malaysia? Ada suasana apalagi selain makanannya? Kita simak bersama-sama. 3 hari 2 malam di KL kemana aja ya? 3 hari 2 malam di KL kemana aja, Mbak?
Liburan di mana aja? Trip ke KL bareng mama aku dan adik aku. Ini liburan akhir tahun. Oh, sekeluarga. Sampai di bandara mama aku ke money changer dulu. Terus langsung aja kita check in dan antrian imigrasi yang panjang banget. Setelah antrian panjang kita panjang banget. Dan ini kita mau take off. Dan ini kita udah landing dan mau ambil bagasi. Lagi-lagi ini antrian imigrasinya panjang pol. Setelah sejam lagi akhirnya kita ramai betul ya. Transportasi. Karena di situ aku seliburan orang naik bus ke KL Central, jadi aku kepo dan nyobain. Sampai di KL Central aku beli tiket KTM buat ke Batu Cave. Untuk per orangnya itu 3 ringgit dan kalau PP jadi 6 ringgit. Selama perjalanan ke Batu Cave itu hujan lebat dan alhamdulillahnya waktu kami mau foto hujannya berhenti. Tapi endingnya hujan lagi dong dan kita basah lari-lari. Terus kita balik lagi ke KL Central dan mesen Grab buat ke hotel dan lanjut ke KLCC. Dan ternyata sampai di sini ada ke KLCC. Memang kalau saat malam hari KLCC mempunyai pemandangan yang begitu sangat megah. Bahkan ada air mancur yang menari-nari berwarna-warni, sahabatku semua. Ini mungkin yang menyebabkan orang Indonesia ketika datang ke Malaysia dibuat kagum dengan bangunan ikoniknya Menara Kembar. Di food courtnya dan di sini banyak nyari makan apa, Mbak? Makanan. Aku milih hot plate dan mama aku milih nasi padang. Hot plate. Kita lanjut ke Alor Street. Nasi padang juga ada. Dan jalanan pada macet semua karena akhir tahun. Kita nyobain makanan-makanan yang viral dan yang tidak boleh tertinggalkan adalah ini dia, musangking. Durian musangkingnya. Durian kayak ini bocah. Yay, day 2 in Kuala Lumpur. Pagi-pagi kita berenang dulu dan siap-siap mau ke Dataran Merdeka. Di sini kita cuma foto bentar dan Dataran Merdeka. Ya, Genting Highlands. Aku nggak rekomendasiin ke Genting Highlands akhir tahun kesini karena emang padet banget, bener-bener padet. Dan akhirnya kita bisa rame banget ya. Ini. Luar biasa tempat wisata di Malaysia itu ya. Kita naik cable car di Genting Premium Outlet lalu ke Skyworld. Nah, tapi Grabnya aku malah drop off aku di Skyworld duluan. Ya, it's okay karena untungnya ini belum hujan lebat padahal udah mendung banget. Sampai di Premium Outlet ini kita keliling dulu dan banyak diskon-diskon dong. Terus aku ngajakin mama aku kesini dan niat awalnya itu mau cuci mata, tapi ya gimana dong. Malah si doi juga ikutan shopping. Karena takut kemalaman, jadi kita balik lagi ke Skyworld dan ini nganternya lama banget. Ini sampai 2 jam lebih. Sumpah tuh kaki bener-bener gak berasa, bener-bener kayak begitu ramai ya. Kita naik dan di tengah perjalanan hujan lebat dong. Ya di mana-mana serba ngantri ya. Tapi karena kita udah beli tiket online, jadi sama mereka itu dibolehin masuk duluan. Ini kita masuk ke wahana Skyworld-nya, tapi karena hujan lebat, jadi kita nggak ada satupun naikin wahananya, itu rugi banget guys. Tapi nggak apa-apa sih ya, kita ada foto-foto di dalam sebagai kenang-kenangan. Sebegitu luar biasa ya Malaysia di menjelang akhir tahun ternyata banyak para pelancong yang lebih memilih untuk liburan di Malaysia. Dan mbaknya pun juga menunjukkan suasana ya. Ketika akhir tahun di mana-mana tempatnya itu selalu ramai. Luar biasa Malaysia. Di dalam destinasi wisatanya begitu menarik perhatian para pelancong. Sehingga ramai yang datang berkunjung ke Malaysia untuk menikmati suasana hiburan ataupun makanannya. Bahkan makanan yang satu ini pun juga begitu viral di Indonesia, viral di TikTok, viral di Instagram. Siapa lagi sih? Apalagi kalau bukan nasi lemak yang lauknya itu lauk seafood. Tapi seafoodnya bukan kaleng-kaleng. Oke, kita reaction video berikutnya. Luar biasa, luar biasa. Saya impikan. Saya kesini ke Johor hanya mau makan lobster, king crab. Kamu Jogja di mana? Saya pernah ke Alaska, tapi belum pernah makan yang besar-besar ini. Di Jogja. Kamu tahu tak kenapa dekat Alaska tak jumpa? Sebab semua kepitingnya udah kemari. Kepitingnya udah kemari semua. Luar biasa ya. Ya, good. Sangat besar ya. Luar biasa. Okey, bantuin saya panggil warga Indonesia mampir. Pokoknya yang ke Johor, kalau yang pengen makan ini ke Johor.
Ya. Oh. Ini nasi lemak Lobster JB. JB. Ya. Lobster. Nasi lemak lobster JB. Jangan lupa ikut. My name Abang Lobster. Abang Lobster. Oke. Ya. Luar Oke. biasa. Ayo kita makan. Ayo makan Uncle, makan. Saya sama teman. Berdua aja. Saya berdua. Coba. Wah. Ini saya punya follower dari Indonesia ya. Oh, gede banget ya Allah. Rasanya Dari kayak apa Indonesia. itu? Jogja. Oke Uncle. Kalau ke Selamat Jogja, bertemu, kau saudara. kayak saya. Baik, Ke Uncle. Malioboro. Bisa. Jumpa lagi ya. Ya. Terima Thank kasih you. ya, jemput makan ya. Thank you. Ya. Baik. Makan ini. Makan ini. Oh. Oke Uncle, serve fun. Pangsie. Oke guys, so ini restoran saya nasi lemak lobster JB. Kita bukan ada orang daripada Indonesia. Kita ada abang daripada KL. Abang KL dekat Batu Cave, Setapak. Oh, jauh betul jalan bang. Terima kasih bang datang. Tengok ada orang KL. Kita tanya uncle ni. Kelihatan seperti Krisdayanti ya kamu. Aduh, enggak, lain dong. Bisa nyanyi sedikit lagu Krisdayanti? Enggak bisa. Menghitung hari. Ya, dia order lagi. Waduh, Tengok enak ya. sekali. Saya tahu dari TikTok ini. Ya, tengok dari makanya TikTok. ke Johor Ya. ingin makan lobster. Ya Allah. Pertama kali mampir kemari ya. Iya. Ke Johor hanya pingin makan lobster nasi lemak. Jangan lupa pesan sama teman-teman ya. Mampir. Iya, pasti. Baik. Pasti. Wow, enak sekali. Enak sekali, Saya Mbak. mau interview uncle ni. Uncle ni sehat lagi ni. Uncle umurnya pasti 52 tahun kan? Waduh, ya semoga seperti itu. Tapi sekarang yang asli 85. Uncle ni umur udah 85. 85 uncle. Dari Jogja ke sini Ya. cuma ingin makan ini. Uncle, ini Ya. kan saya lihat di Jakarta harganya 5 juta. Wah, Pernah lihat tak harganya? bisa Pernah? lebih. Bisa lebih. Lebih, Di 6 sini juta. Kalau wang Malaysia 498 berapa duit Indonesia? Wah ya 1.300.000. Oh. So bermakna Ya, makan di sana satu, di sini dapat 3. Iya. Oh. Murah. Murah banget sekali. ya. Ya. Dapat duit Ya. pesawat lagi ya. Ya, Oke, oke. Uncle. Semoga Semoga sehat. Semoga sehat, panjang Iya, umur panjang ya. umur ya. Terima Terima kasih kasih. ya. Ya, oke. 85 tahun ya. Baik, makasih ya. Memang makanan Malaysia itu selalu menjadi menarik sih. Memang makanan Malaysia itu selalu menarik perhatian para warga negara luar termasuk Indonesia. Bahkan bapak-bapak daripada Jogja jauh-jauh dari Jogja ke Malaysia, ke Johor hanya demi untuk menikmati nasi lemak lobster. Dari penampakannya nampaknya begitu sangat enak banget ya. Nasi yang dipadukan, kok nasi yang dipadukan sih? Nasi lemak dipadukan dengan sambal, kemudian ada lobster yang sebesar itu. Kok lobster sih? Ada apa itu? Ada king crab yang sebesar itu, pasti nyami dan enak banget. Dari video ini kita juga bisa belajar ya, bahwa makanan nasional Malaysia yang dipadukan dengan lauk berbeda sampai-sampai membuat penasaran berbagai kalangan pelancong dari luar negara. Bahkan nasi lemak lobster JB itu yang mengunjungi bukan hanya orang Indonesia saja loh, tetapi berbagai warga negara lainnya. Ini menunjukkan bahwa makanan nasional Malaysia begitu sangat diminati oleh warga daripada seluruh negara yang ada di dunia ini. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Mersing, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.